Di sebuah desa sunyi, berdirilah sebuah rumah tua megah. Rumah itu sudah lama kosong. Jendela-jendelanya tertutup rapat oleh debu dan lumut. Konon, rumah itu pernah menjadi saksi bisu dari peristiwa tragis yang menimpa keluarga yang ditinggal di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang rumah tua itu semakin berkembang menjadi legenda urban. Ada yang mengatakan bahwa arwah penasaran bergentayangan di sekitar rumah itu. Ada pula yang percaya bahwa rumah itu menjadi sarang makhluk halus. Tidak sedikit orang yang penasaran dan mencoba untuk memasuki rumah itu. Namun, tak ada satupun yang berani menginap di dalamnya. Suatu hari, datanglah sekelompok anak muda yang penasaran dengan cerita tentang rumah tua itu. Mereka memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah tua tersebut sebagai ajang untuk menguji nyali. Dengan membawa perlengkapan seadanya, mereka memasuki rumah tua itu pada malam hari. Awalnya, suasana di dalam rumah terasa mencekam. Angin bertiup kencang, membuat pintu-pintu dan jendela berderit. Bunyi-bunyian aneh terdengar dari berbagai sudut ruangan. Namun, karena semangat ingin membuktikan bahwa cerita tentang rumah tua itu hanyalah isapan jempol, mereka berusaha untuk tetap tenang. Semakin larut malam, suasana semakin mencekam. Salah seorang dari mereka melihat sesosok bayangan melintas di jendela. Mereka saling pandang dengan tatapan ketakutan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara tangisan seorang anak kecil yang terdengar sangat menyayat hati. Mereka memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Dengan hati-hati, mereka berjalan menyusuri lorong-lorong gelap rumah tua itu. Sesampainya di sebuah kamar, mereka menemukan sebuah boneka tua yang tergantung di atas ranjang. Boneka itu terlihat sangat menyeramkan dengan matanya yang kosong dan rambutnya yang kusut. Tiba-tiba, boneka itu bergerak. Mata boneka itu terbuka lebar dan mulutnya mengeluarkan suara tertawa yang mengerikan. Mereka berteriak ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri. Namun, pintu kamar itu terkunci rapat. Mereka terjebak bersama boneka tua itu di kegelapan yang mencekam. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Boneka tua itu terus mengeluarkan tawa yang menyeramkan, seolah menikmati penderitaan mereka. Mereka mencoba menghancurkan boneka itu. Namun, benda itu terasa sangat keras. Lampu-lampu di dalam kamar padam, gelap gulita menyelimuti mereka. Hanya suara nafas mereka yang memburu dan tawa mengerikan boneka tua itu yang terdengar. Salah satu dari mereka, yang bernama Andi, merasakan ada sesuatu yang ingin menyentuh kakinya. Ia menoleh ke bawah dan mendapati bahwa ada tangan yang menjulur dari balik ranjang. Dengan sekuat tenaga, berusaha mendorong ranjang itu. Namun, ranjang itu terasa sangat berat. Tangan-tangan dingin itu semakin erat mencengkram kaki Andi. Andi berteriak sekuat tenaga, meminta tolong kepada teman-temannya. Teman-temannya yang lain berusaha membantu Andi. Namun, mereka juga merasa ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba, pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Sebuah cahaya terang menyinari ruangan itu. Mereka melihat seorang wanita tua berdiri di ambang pintu. Wanita itu mengenakan pakaian putih yang lusuh. Rambutnya panjang dan putih, menutupi sebagian wajahnya. Matanya berwarna merah menyala. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan kosong. "Keluar dari rumahku!" teriak wanita tua. Mereka berlari keluar dari kamar itu secepat mungkin, tidak berani menoleh ke belakang. Ketika sampai di luar, mereka langsung berlari sekencang-kencangnya. Mereka tidak berhenti lari sampai di desa dengan keadaan lemas dan takut. Keesokan harinya, mereka menceritakan pengalaman mengerikan mereka kepada warga desa. Warga desa sangat menggeleng kepala. Mereka mengatakan bahwa sudah sering terjadi kejadian seperti itu di rumah tua itu. Mereka menyarankan agar anak-anak muda tidak pernah kembali ke rumah tua itu lagi.
Dari kejadian itu, mereka belajar bahwa cerita tentang rumah tua itu memang benar adanya. Rumah tua itu adalah tempat yang angker dan berbahaya. Mereka menyesal telah meremehkan cerita tentang rumah tua itu. Kehidupan mereka berubah drastis setelah kejadian itu, jadi lebih penakut dan mudah terkejut. Mereka menghindari tempat-tempat yang gelap dan sunyi. Mereka juga mulai percaya pada hal-hal yang berbau mistis. Bertahun-tahun kemudian, mereka sudah dewasa, mereka memiliki kehidupan masing-masing, namun tidak bisa melupakan pengalamannya di rumah tua itu. Terkadang, mereka masih merasa ada sesuatu yang mengikuti,